Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kelima ini saya akan membahas mengenai topik lanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kan kita membahas tentang krisis yang sudah terjadi, yaitu dua. Pertama krisis moneter tahun 97 ya, kemudian krisis keuangan tahun 2008. Nah, minggu ini saya akan membahas mengenai indikator perekonomian, yaitu yang saya bahas khususnya adalah IHSG dan APBN. Kemudian penanggulangan krisis itu seperti apa yang sudah pernah kita lakukan gitu ya. Nah di sini sekilas aja, jadi ada stabilitas perbankan 2016. Ini dulu tahun sekitar 4 tahun yang lalu ya. Jadi di sini seperti yang saya tunjukkan minggu lalu, ada stabilitas perbankan itu ada 4 indikator warna. Yang pertama hijau itu normal, kemudian kuning waspada, ungu siaga, kemudian kalau merah itu menuju ke arah krisis atau dicurigai akan ada krisis. Nah, di sini kita lihat tahun 2016 ternyata aktivitas bisnis domestik dan kemudian sistem perbankan kita itu ada di zona kuning, yaitu waspada. Dan kalau misalnya neraca pembayaran dan nilai tukar kita ternyata ada di zona hijau yang mepet ke kuning, jadi normal tapi mendekati waspada. Nah, kalau misalnya kalian runut lagi apa yang terjadi di tahun 2016, kenapa kok bisa sampai perbankan kita itu di posisi waspada? Coba kalian ingat, mungkin kalian ingat waktu tahun 2014-an ya, itu kan rupiah itu lagi melemah banget. 2013, 2014 itu rupiah itu lagi sangat melemah. Itu kenapa? Karena Amerika Serikat itu kan ada yang namanya quantitative easing, jadi seperti semacam membantu menggerakkan perekonomian pasca krisis 2008. Nah itu tahun 2013-2014 itu Amerika Serikat melakukan pelonggaran pembantuan keuangan. Jadi yang tadinya quantitative easing ya, jadi maksudnya adalah bantuan tunai atau bantuan dana dari pemerintah dan segala rupa bantuan pemerintah lainnya untuk menguatkan perekonomian itu sudah mulai dikurangi karena AS merasa bahwa perekonomiannya sudah mulai meningkat, kemudian investor juga sudah mulai berinvestasi lagi ke Wall Street dan kemudian sepertinya sudah mulai bisa dilepas perekonomiannya tanpa campur tangan pemerintah sebesar sebelumnya. Nah, akibatnya kita juga terkena dampaknya ya, akhirnya karena investor berbondong-bondong ke Amerika, karena mereka kan ngelihatnya, oh berarti kalau misalnya pemerintah Amerika sudah melakukan quantitative easing, berarti sudah aman nih kira-kira saham dunia saham di Amerika, ya udahlah saya akan invest ke sana. Nah, karena investor pada berbondong-bondong investasi ke Amerika, akhirnya hot money kita pun lari ke sana, itu salah satunya ya. Dan calon-calon investor lainnya pun tidak ke IHSG, tetapi ke Wall Street sana. Nah, akibatnya dampak kita adalah perekonomian sempat melesu, kemudian beberapa usaha sempat gulung tikar, tetapi tidak massal gitu ya. Cuman saya ingat banget sekitar tahun 2016-2017 itu banyak sekali teman-teman saya atau mungkin all shop langganan saya itu sudah nggak jualan, berhenti jualan atau bilang kalau omset itu tidak sebanyak seperti tahun lalu. Misalnya seperti ketika lazimnya omset banyak, misal di dunia pakaian gitu ya, atau dunia bisnis jilbab ketika misalnya lebaran atau Ramadan. Normalnya kan pasti omset akan meningkat, atau misalnya bisnis makanan kering. Nah, di tahun tersebut itu banyak sekali yang mengeluhkan bahwa omset jauh menurun dan bahkan terjun bebas gitu ya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti itu. Kemudian ini adalah stabilitas perbankan tahun 2018. 2 tahun setelahnya, setelah pemerintah melakukan perbaikan dan stimulus ekonomi ya, di sini kita lihat semua indikator perbankan berada pada posisi normal. Jadi dan jauh dari posisi waspada, kecuali untuk pasar keuangan, karena memang pasar keuangan itu sangat bersaing ya kita ya, terutama tahun 2018 lalu. Itu Amerika sudah baik, kemudian krisis Yunani dan Eropa juga sudah membaik. Kita sebagai negara Indonesia ya itu juga sudah membaik, sehingga persaingannya memang ketat, bukan karena kitanya yang salah atau seperti apa. Kemudian di sini adalah APBN 2018, yaitu asumsi dasar ekonomi makro. Jadi kalau misalnya minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya ya, itu saya bahas 3 indikator ekonomi. Itu adalah
PDB atau GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto atau pendapatan nasional. Kemudian ada kurs ya. Nah, di sini saya membahas asumsi ekonomi makro lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, kemudian nilai tukar, suku bunga, harga minyak, dan lifting minyak dan lifting gas. Nah, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, harga minyak, mungkin kalian sudah paham. Yang mungkin masih belum familiar adalah lifting minyak dan lifting gas. Nah, ini maksudnya apa kira-kira? Jadi lifting minyak itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut minyak itu ke tempat pengolahannya. Jadi kan kalau misalnya kita nggak bisa cuma melihat indikator ekonomi itu dari harga minyak. Oh, harga minyak dunia naik, waduh berarti kan nanti bakal harga BBM naik, beban perekonomian kita meningkat. Nggak cuma itu, tapi kita lihat lifting minyaknya. Lifting minyaknya seperti apa? Misal ketika harga minyak turun, tidak semerta-merta kita merasa beban perekonomian kita terangkat. Karena jika lifting minyak dan lifting gasnya itu naik, maka kan walaupun harga minyak turun, tapi kan beban yang kita keluarkan, beban itu kan juga ada gitu ya, ada juga besar seperti itu. Makanya kenapa kok tidak hanya harga minyak yang menjadi fokus asumsi ekonomi makro, tapi juga lifting minyak dan lifting gas. Ini tahun 2018 dulu ya, ketika kurs kita itu masih 13 ribuan. Jadi ketika saat itu tuh kurs 13.000 itu sudah sangat lemah bagi kita saat itu. Dan saat itu kita berharap agar tidak naik ke 14.000. Dan kita tidak tahu bahwa di masa depan ternyata akan ada pandemi ya. Jadi kita saat itu masih belum tahu seperti apa nilai kurs kita di masa datang. Kemudian berikutnya ini saya akan membahas mengenai IHSG atau indeks harga saham gabungan atau GCI, Jakarta Composite Index, atau IDX ya, IDX Composite. Jadi mungkin kalian sudah terbiasa mencari traffic atau statistik harga saham itu di BI ya, atau di IDX. Jadi di sini ada grafik harga saham dengan berbagai macam periode waktu. Yang pertama adalah 1 day, jadi satu hari ini aja. Kemudian 5 days, kemudian 1 month, kemudian 6 months, kemudian year to days, kemudian 1 year, 5 years next. Nah, di sini saya ambil contoh aja itu yang 6 months, 6 bulan, karena kan kasus khusus ya. Jadi biasanya saya itu ketika membahas tentang harga saham, khususnya IHSG, bukan hanya harga saham LQ45 mungkin, tapi yang khusus IHSG, biasanya saya itu selalu membahas 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Jarang sekali saya menampilkan grafik statistik saham itu kurang dari 1 tahun, karena menurut saya, menurut teorinya ya, secara keuangan itu kita bisa melihat tren harga saham itu dalam jangka waktu 5 tahun. Kurang dari itu masih proses, entah itu proses naik atau proses turun. Tapi jika kita bisa mengatakan oh trennya seperti ini, itu jika kita melihat rentang satu bisnis cycle, yaitu minimal 5 tahun, itu baru kita bisa melihat oh jadi seperti ini loh IHSG karena seperti ini lah. Tapi karena khusus tahun ini itu kita ada kasus spesial, yaitu ada pandemi di mana seluruh orang di dunia ini merasakannya dan merasakan dampaknya, dan termasuk seluruh pasar saham di dunia juga merasakan dampaknya, termasuk IHSG. Di sini saya melihat menampilkan yang posisi 6 bulan dulu. Saat ini karena kita lagi tanggal 12 Oktober ya, jadi 6 bulan yang lalu itu sebelum bulan Mei ya, April, hari Minggu sekitar tanggal 13 April, 6 bulan yang lalu. Nah, sayangnya di sini ketika saya milih 6 bulan, ini sudah masuk Oktober sehingga yang ditampilkan adalah bulan April. Tapi sesungguhnya kalau misalnya kita melihat 1 year, itu posisi IHSG paling rendah itu adalah ketika di bulan Maret. Mungkin kalau misalnya kalian ingat ada apa di bulan Maret. Jadi sebetulnya awal pandemi itu kan tahun lalu bulan Desember kemunculannya, cuman kan masih belum sampai di Indonesia. Baru bulan Januari itu Indonesia mendengar kabar bahwa ada sepertinya akan ada pandemi, bukan pandemi ya, mungkin akan ada penyakit baru, dan baru kita rasakan dampaknya tuh bulan Februari. Saya ingat banget
ketika bulan Februari pertengahan itu sudah kita rasakan mulai ada kewaspadaan akan pandemi, kemudian bulan Maret itu adalah saat-saat kita merasakan PSBB atau lockdown atau mungkin social distancing pertama kita ya, yang karantina mandiri di rumah itu. Dan itu harga saham itu paling rendah sepanjang tahun itu bulan Maret. Mungkin karena faktor shock juga, faktor kekagetan, faktor masih belum terbiasanya dengan ada situasi baru seperti itu. Kemudian semakin beriringnya waktu, setelah adanya PSBB total dan lain sebagainya, akhirnya semakin meningkat. Di sini bisa kita lihat selama 6 bulan itu trennya itu memang naik turun dengan wajar, tetapi kita memiliki kenaikan drastis di bulan Juni. Kemudian dia narik secara wajar ya. Dan bulan Juni itu adalah, seingat saya, adalah rilis statement dari pemerintah di mana pemerintah sudah melonggarkan sistem PSBB dan lockdown di seluruh Indonesia. Karena saya ingat banget bulan Februari sampai Juni, seingat saya itu tuh adalah penerbangan semua ditutup, penerbangan domestik ya, kecuali hal-hal tertentu seperti pemimpin daerah seperti itu, atau kalaupun perusahaan itu harus ada surat pengantar dari perusahaan. Nah, setelah bulan Juni itu adalah ketika banyaknya pelonggaran aktivitas yang ada oleh pemerintah, dan di situ bisa kita lihat lonjakan harga saham itu seperti apa. Kemudian perlahan dia meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomis juga. Jadi para investor melihat adanya promise yang bagus gitu ya di keuangan kita. Kemudian di sini kita lihat ternyata setelah bulan September, di bulan Oktober ini malah menurun ya. Dari September ke Oktober ini kita lihat menurun. Walaupun penurunannya mungkin tidak mencapai titik rendah di Maret, April, Mei ya. Nah, di sini kenapa kok bisa turun seperti ini? Jadi kalau misalnya kalian ingat, September akhir dan awal Oktober itu adalah ada rilis dari banyak rumah sakit yang ternyata kewalahan menampung pasien wabah COVID ini, dan akhirnya pemerintah DKI Jakarta itu memutuskan untuk melakukan PSBB total lagi. Di hari PSBB total itu diumumkan dan di hari-hari setelahnya itu IHSG itu turun drastis. Dan memang itu sudah bisa diprediksi. Bukan berarti itu salah pemerintah, karena itu adalah istilahnya collateral damage ya. Jadi sebuah kebijakan yang mau tidak mau diambil walaupun kita tahu itu ada damage-nya, walaupun kita tahu itu akan ada dampak negatifnya, tetapi mau tidak mau, karena pilihannya adalah perekonomian atau nyawa, dua-duanya penting, tapi saat ini yang kita tahu tidak bisa dipulihkan adalah nyawa ya. Jadi kemarin dipilihlah kebijakan seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana 5 hari terakhir, 5 days. Dalam jangka waktu 5 days span ini, kita lihat mulai dari 5 Oktober, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau sekitar 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Kita lihat trennya memang naik turun tapi cenderung naik. Nah, bagaimana bisa cenderung naik? Bukankah PSBB kemarin menurunkan IHSG secara drastis? Memang betul, tapi kalau misalnya kalian ngikutin berita ya, jadi walaupun memang PSBB di Jakarta itu dilakukan lagi secara total, tetapi beberapa hari yang lalu itu ada isu bahwa pemerintah DKI Jakarta akan melepas rem darurat. Jadi intinya gimana ya? Jadi PSBB itu tidak akan seketat sebelumnya seperti itu. Jadi istilah rem darurat itu adalah istilah collateral damage tadi. Nah, di sini begitu ada berita isu, itu masih berupa isu. Karena kalau di keuangan itu seperti itu ya, cepatnya arus informasi, walaupun hanya berupa isu. Tetapi itu adalah sebuah potensi menjanjikan bagi dunia keuangan kita, karena dengan demikian, dengan adanya pelonggaran rem darurat PSBB, maka otomatis aktivitas ekonomi diharapkan akan kembali lebih bisa berjaya, dan otomatis dengan adanya isu itu aja itu investor sudah bisa berharap akan adanya hembusan peningkatan perekonomian, akhirnya mereka bisa berinvestasi lagi ke IHSG seperti sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian di sini ada yang mungkin main saham, kalian bisa ngecek ya, kira-kira sepanjang tahun ini saham-saham apa yang masih bertengger di puncak, atau istilahnya kan ada top losers, ada top winners ya. Kira-kira saham apa yang menjadi winner
yang 10 saham terbaik itu kira-kira apa. Dan kalau misalnya kalian melihat saham-saham 10 saham terbaik, jadi indeks saham-saham yang aman kira-kira itu adalah bank-bank rata-rata ya, BBRI. Jadi BRI, kemudian Mandiri, kemudian BCA, BNI. Jadi rata-rata adalah bank. Karena industri keuangan atau industri ya yang tidak terlalu terdampak dan malah semakin banyak aktivitasnya selama pandemi itu adalah sektor bank, perbankan. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat Jakarta Composite Stock Price Index selama kurang lebih tahun 2006 sampai 2020, yaitu kira-kira tren selama 14 tahun terakhir, katakanlah seperti itu ya. Nah di sini kita lihat cocok ya dengan kejatuhan ekonomi global tahun 2008-2009. Kita lihat di sini IHSG itu jatuh banget di tahun-tahun akhir 2008 ke 2009. Itu sesuai dengan krisis yang telah kita alami dan kita bahas minggu lalu. Kemudian dia perlahan menguat secara gradual gitu ya. Kemudian kita lihat di sini tahun 2019 dia adalah tahun 2018 sebetulnya ya, dia berada di posisi puncak. Cuman setelah itu 2019 menurun kembali, tetapi dia mengalami kejatuhan luar biasa di tahun 2020. Walaupun rendahnya nilai IHSG di tahun 2020 ini tidak serendah ketika krisis global yang dulu. Ketika adanya subprime mortgage itu tidak seperti itu. Tetapi di sini kita lihat dia turunnya sangat drastis jika dibandingkan dengan tahun lalu 2019, dan itu sudah cukup berdampak bagi para investor. Bayangkan ketika kalian tidak peduli penurunannya seberapa ya, tapi jika sangat jauh drastis dibandingkan ketika kalian membeli saham, otomatis kan kalian akan mengalami loss yang banyak seperti itu. Kemudian berikutnya apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Indonesia. Jadi ini adalah bukan penanggulangan krisis dalam masa pandemi ya, dan ini juga bukan penanggulangan krisis secara keseluruhan. Ini hanya hal-hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia atau oleh investor secara individu mengenai jika terjadi resesi, atau jika terjadi, kalaupun tidak sampai resesi, jika terjadi pelemahan aktivitas ekonomi dan pelemahan sektor keuangan dan sektor perbankan. Jadi pertama ada yang namanya hedging. Hedging itu adalah, mungkin kalian pernah dengar hedge fund. Jadi hedging itu adalah sebuah teknik gitu ya untuk melindungi atau memproteksi investasi kita. Itu adalah teknik hedging. Nah, teknik hedging ini seperti apa? Jadi tergantung ya, hedging itu bisa teknik buy and sell yang mirip, atau mungkin hedging itu bisa teknik berupa instrumennya, kita membeli instrumen yang aman seperti misalnya Sukuk Retail Indonesia atau mungkin SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Jadi hedging itu bisa berarti semua tindakan yang dilakukan untuk memproteksi investasi kita, baik dengan cara melakukan investasi yang kita nilai aman atau kita memberi instrumen yang aman. Nah di sini hedging itu salah satu contoh caranya ya, selain kita membeli instrumen aman tadi, aman risiko, itu adalah misal ketika kita membeli atau menempatkan posisi buy and sell itu di posisi yang bersamaan. Jadi maksudnya adalah ketika kita buy itu tidak langsung kita close buy dulu, dan atau ketika kita sell tidak langsung kita close sell dulu, tapi kita tunggu. Jadi kita sama-sama buy and sell, tapi kita lihat kira-kira seiring waktu ini seperti apa. Apakah dia profitnya lebih besar daripada loss kita? Worth-kah kira-kira untuk kita pertahankan? Jika misalnya worth, maka kita close buy. Sell-nya tadi tidak kita close. Tetapi jika kita tahu, wah sepertinya ini potensi loss-nya besar ini, sepertinya besok juga nilainya akan terus turun dan turun. Ya udah kalau gitu saya close sell, kemudian buy-nya tadi nggak kita close buy. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu teknik hedging. Yang bisa melakukan hedging ini biasanya adalah orang-orang yang memang sudah punya pengalaman di dunia investasi keuangan ya. Karena dia punya naluri dan punya tahu waktu kapan saya close sell, tahu waktu yang tepat kapan saya close buy, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pendapatan ekspor. Jadi ketika nilai rupiah itu melemah, mungkin kita melihat itu adalah sebuah kerugian bagi negara kita. Tapi di satu sisi, ketika nilai rupiah itu turun, berarti kan nilai kita tuh lebih murah ya, mata uangnya lebih murah dibandingkan dolar katakanlah, atau dibandingkan yen.
itu adalah kesempatan kita untuk ekspor besar-besaran. Jadi itu adalah kesempatan kita mumpung harga rupiah murah. Jadi ketika kita ekspor ke luar negeri, harga barang kita tuh pasti akan lebih murah daripada harga barang mereka. Jadi pasti kita akan lebih laku gitu ya katakanlah. Itu adalah kesempatan kita untuk meraih untung di situ, meningkatkan pendapatan ekspor dari selisih murahnya rupiah dibandingkan dengan mata uang luar negeri tadi seperti itu. Kemudian ada insentif pajak, yaitu menekan pembelian dolar. Kemudian ada waktu tenor bond obligasi. Jadi ini maksudnya adalah ketika kita menaikkan pajak, memberikan insentif pajak, maka kita bisa menekan pembelian barang-barang impor. Ketika kita berusaha, kan kita tidak bisa menghimbau masyarakat untuk jangan beli impor, karena kan bagaimana pula itu kan adalah hak economic agent ya, tetapi kita bisa mensiasati hal tersebut dengan cara melakukan insentif pajak atau meningkatkan pajak barang-barang impor, sehingga dengan sendirinya orang akan berpikir dua kali untuk beli barang luar negeri seperti itu. Kemudian yang keempat adalah waktu tenor bond atau obligasi. Jadi waktu tenor bond itu kan jangka waktunya kan sebetulnya bisa ada yang pendek, ada yang panjang ya, ada yang mungkin jangka waktu 1 tahun dan sebagainya. Nah ini bisa disiasati di waktu tenor bondnya itu tadi. Sampai sini materi kita hari ini. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai indikator perekonomian ya dari sisi nilai saham. Dan mohon maaf saya tadi membahas khususnya tentang tahun 2020 saja, karena walaupun ada 2016 sekilas, ada 2018, cuman yang saya fokuskan tadi lebih ke 2020 ya. Itu karena tahun ini adalah tahun dimana banyak hal yang terjadi dan akhirnya saham kita sangat drastis sekali perubahannya. Demikian pula asumsi makro. Sekian presentasi hari ini oleh saya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.